So, agak lesu nih gua nih. Ada sebuah brand sepeda mountain bike yang sangat keren, yang sangat gua kagumin. Gua sangat ngefans banget sama brand ini. Eh, baru aja mereka mengeluarkan sebuah berita yang sangat mengejutkan. Simak terus. Roll the camera and action. Let's do this. Rock and roll. Brand yang gue maksud adalah Pole Bicycle. Brand keluaran Finlandia yang dibesut sama seorang produk designer sinting bernama Leo Kokkonen. Gue pernah ngebahas sepeda ini 2 episode. Lu bisa cek di sini. Yang judulnya adalah sepeda lem-leman. Ini ajaib karena memang dia ngedesain sepedanya dengan mengukir blok aluminium, diukir berbentuk frame kanan, lalu diukir lagi yang di sini berbentuk frame kiri, lalu disatuin dan dilem. That's why gue bilangnya sepeda lem-leman. Dan desainnya, wah cakep lah. Gue udah pernah bahas. Silahkan cek 2 konten itu. Karena di situ juga gue ngebahas salah satu owner dari Pole Bicycle, Pole Stamina 180, yang asli orang Indonesia. Mungkin orang pertama yang punya Pole Bicycle adalah orang ini, yaitu Om Yoyo, Dr. Yoyo Wijanarko Hastario. Jadi intinya gue amat sangat ngefans sama Pole Bicycle. Dan kemarin banget, tanggal 18 April 2024, tiba-tiba gue denger berita bahwa Pole Bicycles filing for bankruptcy alias bangkrut. Hey guys, Rob here. Today is not a good day. Actually, it's probably the saddest video that I've put out, and I don't get any joy publishing anything like this at all. Today is Wednesday, the 17th of April, 2024, and Leo from Pole Bicycles contacted me earlier just to say it's pretty important if you've got 5 minutes to chat, and he let me know that Pole Bicycles is filing for insolvency, which took me by complete surprise. Jadi Leo itu baru aja ngumumin press release-nya itu lewat Rob Rides MTB. Rob Rides IMTB ini adalah channel keren yang ngebahas tentang semua hal tentang e-mountain bike. Dan Leo tuh hanya mempercayakan ke Rob untuk press release-nya dia. I don't know how many takes I have to take if to get this through. Okay. I have some bad news about Pole. We have come to a situation that we had to file insolvency for the company. The main problems, what led to this situation, has been related to COVID and also the bicycle industry difficulties. What has been in the supply chain. Our own production has been very lean for most of the time. We had good source for material, and also our production has been very efficient. Even though we grew our sales, the supply chain problems led to cash shortage every now and again, and our investors kept Pole alive through this period. Unfortunately, also the market is not the best. Interest has gone up. People's paychecks has been not shrinking, but the purchase volume has been shrinking. Unfortunately, our cash
funds have depleted and we couldn't buy any more components. Nah, gue mencoba untuk nangkep apa yang dia omongin di press release-nya. Intinya gini, selama ini kan Poly Bicycle tuh punya investor yang naruh duit buat modal awal ya. Lalu dia running lah itu perusahaan, dia running itu factory, itu pabrik. Nah, beberapa bulan terakhir ini ada masalah di supply chain. Gue nggak tahu di vendor apaan ya, tapi yang pasti ada masalah di situ yang mengharuskan si investornya turun lagi untuk nalangin biaya untuk nge-cover masalah itu gitu. Terus-terusan terjadi meskipun Leo tuh sudah membuat berbagai jenis efisiensi, apakah itu di pabrik, apakah itu di marketing dan sebagainya. Banyak sekali efisiensi yang udah dibikin. Tapi masalah di supply chain ini terus-terusan terjadi. Plus dengan kiamat industri sepeda terjadi juga ternyata di Finland. Terjadi di seluruh dunia. Marketnya turun, volume pembeliannya turun, demand-nya turun, yang ujung-ujungnya seluruh budgetnya habis kepake buat operasional everyday, overhead dan sebagainya. Hancur, dan mau nggak mau per tanggal 17 April dia filing for bankruptcy, dia menyatakan diri bangkrut. Semua dijual, pabrik beserta mesin dan SDM-nya loh. Kalau ada yang mau ngambil cepat sekarang nih, beli pabriknya Poly Bicycle udah include sama SDM. Berikut juga dengan IP-nya. IP adalah internet protokol, bukan. IP yang dimaksud di sini adalah intellectual property. Jadi desain sepeda dia tuh ikutan dilepas. Setahu gua tuh sekarang ada 4 desain ya. 2 e-mountain bike dan 2 sepeda mountain bike biasa. Nggak nyangka aja ini perusahaan keren gila men, ini brand yang keren edan gitu. Bisa sampai ambruk tuh, ini sesuatu yang serius banget. Kiamat sepeda itu nyata. Tapi yang gua sedih sih, Leo sampai ngomong bahwa semuanya udah on sale, dilepas, dan dia sendiri nggak tahu dari titik ini dia mau kemana, dia masih belum tahu. Jadi kayak bener-bener masih linglung, masih bingung. Prihatin banget sih ngeliatnya, karena dia adalah product designer yang keren edan, optimis, kreatifnya gila, breakthrough banget cara berpikirnya. Terus gue mesti nonton dia linglung. Itu ajaib banget sih. Then my future state, I have been living 100% Pole. I have no plans. I guess I need to think about it, what I'm gonna do. So I have no idea at the moment. Sedikit banyak, banyak, berita ini jadi pukulan kenceng banget ke industri sepeda. Bahwa memang kondisi ya sedang kiamat gitu ya. Gue bilang sedang kiamat karena mestinya abis kiamat akan bangkit kembali. Beberapa dari orang yang komen di konten gue juga ngomongnya gitu. Kiamat artinya saatnya kebangkitan kembali. Tapi ya memang harus lewat proses di reset dari nol lagi. Ini yang paling gede impactnya adalah justru ke brand-brand butik, brand-brand sepeda yang khusus gitu, yang niche, hanya ngerjain sepeda-sepeda high-end. Poly Bicycles atau Snookproof. Gua nggak tahu nih, Atherton Bikes gimana nasibnya, gua nggak tahu. Mestinya sih jangan kena lah ya, karena gokil, itu juga sepeda keren gitu. Tapi semoga nggak kena. Sementara brand-brand yang mainstream, brand besar terutama yang mainstream, Specialized, Trek, Yeti, Santa Cruz, mestinya sih mereka masih bisa survive dari kreativitas jualan karena mereka punya line up yang non high end. Apakah itu hardtail, apakah itu sepeda anak, apakah itu sepeda buat armada. Yang dimaksud sepeda armada
Gua jual sepeda ke bike park ini 100 biji buat disewa-sewain misalnya gitu. Atau gua jual sepeda ke organisasi tertentu, apakah itu polisi misalnya, ada line up gitu kan, apa bike police. Mestinya masih bisa hidup dari situ, masih bisa ngakalin sales dari situ. Mestinya brand-brand gede yang masih punya line up non high end mestinya masih bisa survive. Kalau lu perhatiin sekarang, hampir semua brand itu banting harga, diskon, atau buy one get one, atau trade in, supaya mereka tetap bisa survive karena cash flow harus terus berputar. Karena ini juga lah, gua masih ngerasa brand-brand lokal kita mestinya masih bisa survive. Karena brand lokal kita Patrol, United, Polygon, Thrill, Pacific, mereka punya line up yang non high end, line up yang biasa aja, apakah itu hardtail, sepeda anak, sepeda urban, mestinya masih bisa survive karena itu tipe-tipe sepeda yang terus ada pembelinya. Dari SD ke SMP pasti butuh sepeda baru, SMP ke SMA pasti butuh sepeda baru karena anak tumbuh, makin gede makin butuh sepeda yang lebih gede. Yang emang harus masih nahan ikat pinggang itu adalah sepeda-sepeda khusus. Apakah itu mountain bike, road bike, maupun si gravel, atau ada sepeda apalagi lah yang khusus, itu mesti mengencangkan ikat pinggang untuk sementara. Tapi secara keseluruhan gue ngelihatnya masih optimis. Nah, berdasarkan itu juga, apa sih pengaruhnya ke kita pesepeda? Buat gue sih pengaruhnya ya belum waktunya kita upgrade, atau justru waktunya, karena ketika stok lagi numpuk, market lagi hancur begini, berarti kan mereka lagi banding-bandingan harga. Yes, saatnya belanja, men. Buat gua ini saat yang tepat buat belanja. Pole Bicycle, terima kasih sumbangsihnya untuk dunia desain, dunia sepeda, dan dunia teknologi. It was a great ride. Alhamdulillah gue udah sempat naikin Pole Bicycle. Oke, kira-kira sekian dari gue. I'll see you in the next video. Rock and roll, baby. Enak banget nih sebenarnya. Aduh, gila. Wow, endorfin gede banget di kepala. Enak banget.